Hai, apa kabar? Gimana pengelanaanmu hari ini? Ya udah, nggak apa-apa. Besok kamu coba lagi ya. Aku tahu kamu lelah. Aku bisa rasakan pilumu. Mari rebahkan pilu. Karena setiap pilu perlu untuk direbahkan. Selamat malam. Apa kabar kalian? Balik lagi di podcast Kelana Pilumu. Kali ini kita masuk di episode 2. Ya, yang gue kasih judul berdasarkan kepiluan gue juga sih. Episode 2 ini gue kasih judul Menjadi Ringan Tanpa Omongan Orang Lain. Gila. Menjadi ringan tanpa mendengarkan omongan orang lain. Kayak kalimat yang sederhana ya. Tapi gak tahu tuh ngelakuinnya gampang atau enggak. Kayak kalian pernah terpikir gak sih? Kalau tiap langkah atau keputusan mungkin yang kalian ambil itu sedikit banyaknya tergantung pada anggapan orang lain gitu. Jadi gampangnya kayak sebelum ngambil keputusan kalian tuh kayak mikirin nanti dikira orang apa ya, atau nanti gue dianggap apa ya sama orang. Pasti banyak deh yang ngerasain kayak gitu atau pernah ngalamin kayak gitu. Bisa dibilang menurut gue kayak kita jadi tidak merdeka dalam mengambil keputusan yang ada dalam hidup kita gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, sebenarnya wajar nggak sih kita ngalami fase yang kayak gitu, atau perlu nggak sih kita memikirkan anggapan orang? Jadi wajar nggak sih kita ngalamin fase yang harus mikirin omongan orang lain dalam mengambil keputusan? Atau sebenarnya omongan orang tuh perlu nggak sih kita dengerin? Emang agak-agak susah kalau udah dengerin omongan orang ya. Ya kalau gue yang ditanya, kira-kira wajar nggak sih menurut lu dengerin orang gitu? Kalau gue sih mikirnya ya wajar-wajar aja ya. Apalagi kalau seseorang itu lagi mengalami proses pencarian jati diri mungkin. Jadi kayak dia tuh belum bisa memilah gitu loh, apa yang benar-benar baik untuk dia sama apa yang katanya orang itu baik untuk dia gitu. Jadi kayak mungkin dalam mengambil keputusan juga si orang yang lagi nyari jati diri ini lebih banyaknya tuh kayak ngambil keputusan yang baik menurut orang lain gitu. Dia kayak gitu tuh seolah-olah kayak setidaknya orang menganggap dia telah melakukan pilihan yang baik atau telah mengambil pilihan yang baik. Padahal kalau kita bedah lagi atau kita cerna sama-sama, kan belum tentu apa yang dianggap orang baik itu adalah yang baik untuk kita gitu. Emangnya udah pasti benar apa yang dipilihin orang itu bakal jadi baik buat kita? Kan belum tentu. Nah, kalau pertanyaan kedua sih tadi soal perlu nggak sih kita tuh dengerin orang lain? Menurut gua perlu nggak perlu sih. Labil ya. Ya menurut gua sendiri sih kayak sekarang juga gua udah masuk di fase yang udah ngebatasin aja mana yang harus gua denger, mana yang sama sekali nggak harus gua denger gitu. Bahkan kadang yang gue pilih buat gue dengerin aja masih suka nggak gue resapin omongan dia gitu. Ya
gimana ya, maksudnya bukannya gue batu, bukannya gue keras kepala atau susah dikasih tahu, cuma ya menurut gue kan yang tahu batasnya kita tuh kita sendiri, yang tahu kadarnya kita juga kita, yang tahu kemampuan kita juga kita, bahkan yang tahu apa yang baik buat kita ya juga kita gitu. Apa yang bikin nyaman kita itu juga kita gitu. Jadi menurut gua ngedengerin omongan orang itu ya fine-fine aja, tapi kalau terlalu mendengarkan omongan orang lain sampai bikin mempengaruhi lu dalam mengambil keputusan atau apapun itu udah nggak wajar sih menurut gua. Jadi lu harus punya batas atau punya filter yang mana yang harus lo denger, yang mana yang gak harus lo denger. Bahkan yang harus lo denger pun harus lo filter lagi gitu. Bener gak sih omongan dia tuh baik buat gue? Coba dicerna-cerna lagi deh. Karena gue yakin apa yang baik buat kita tuh cuma kita yang tahu gitu. Ya emang agak-agak complicated sih ya soal terpengaruh sama omongan orang ini. Dan kalau kita pikir-pikir juga kadang omongan orang tuh kayak ngasal aja gitu gak sih? Kayak ngasal banget dan gak seharusnya kita denger gitu. Gue sendiri juga pernah dapat omongan tuh kayak, jadi gue pernah di kantor gitu ditegur sama atasan gue. Dia tuh kayak negur, kamu kenapa enggak A gitu. Terus ya gue saat itu mencoba menjawab politis aja lah ya. Gue mencoba menjawab sebaik mungkin lah pada atasan gitu saat itu. Walaupun dalam hati gue tuh kayak ngomong, hanya karena lu tuh gak lihat gue B, atau hanya karena lu tuh gak ngelihat gue A, bukan berarti gue gak ngelakuin A gitu. Hanya karena lu lihat gue ngelakuin B, bukan berarti gue gak ngelakuin A kan. Kenapa sih orang-orang Indonesia atau orang-orang kita tuh terlalu apa ya gue ngomongnya, mungkin bisa dibilang berpatokan sama hal-hal yang materialis gitu ya. Jadi selalu menganggap atau percaya sama yang dilihat dan menghiraukan sama sesuatu yang tidak dia lihat gitu, atau tidak terlihat oleh dia gitu. Seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dia lihat atau yang tidak terlihat oleh dia itu tidak pernah terjadi atau tidak akan terjadi gitu. Kenapa kita tuh selalu terpaku sama yang bisa kita lihat doang gitu? Padahal ada banyak kemungkinan di luar sana yang gak kita lihat tapi sebenarnya terjadi gitu. Kenapa sih harus terpaku sama yang gampang dilihat doang gitu? Kalau kalian pernah gak sih ngalamin hal yang sama kayak gue alamin tadi gitu? Apa ya dibilangnya, kayak separuh sotoy aja gitu mungkin orang lain. Misal gitu ada temen kalian yang komen pas lagi jam istirahat gitu. Temen lu komen ke lu kayak, kok lu gak makan sih? Lu gak punya uang ya? Atau uang lu habis ya? Ya padahal sebenarnya lu tuh udah makan di luar gitu. Cuma emang gak di depan dia aja. Kan agak ngeselin ya pertanyaannya gitu. Apalagi udah bawa uang. Maksud gue kenapa sih gak nanyanya tuh kayak, lu udah makan belum? Kan lebih apa ya? Lebih polite, lebih enak aja gitu didengar gitu. Emang kadang omongan orang tuh nggak bisa ngebungkus pertanyaan atau komentar dengan kata-kata yang lebih indah gitu. Ini sih yang lagi gue rasain banget di circle gue gitu. Kadang orang tuh nggak atau sekarang tuh lagi nggak punya kemampuan untuk membungkus komentar atau pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan untuk kita itu dengan kata-kata yang lebih indah, yang lebih bisa kita terima gitu. Atau mungkin guanya aja yang gak bisa terima. Yang jelas gue sih ngerasa pasti ada kata yang lebih baik selain yang lo ucapin itu.
Ya gue tuh kayak keinget aja jadinya sama omongan salah seorang dosen filsafat sih. Jadi gue pernah denger tuh omongan kalau kita tuh sebenarnya di era yang mana lagi kehilangan pola berbahasa satir gitu. Jadi agak nggak bisa nih ngebungkus komentar atau celotehan dengan kata-kata yang indah gitu, tanpa harus menyakiti lawan bicara gitu. Atau gini loh kak, kalau lu pengen ngomong A, ada banyak cara kan yang bisa lu omongin tanpa harus nyebut A gitu. Tapi maknanya tetap A gitu. Nah kita tuh sekarang lagi nggak di masa yang kayak gitu. Kita lagi di era yang orang tuh kehilangan cara-cara untuk ngemas omongan dia ke orang lain. Jadinya ya kayak ceplas-ceplos aja, dan menurut gue jadi nggak enak sih komunikasi sekarang gitu. Terus kalau ada pilihan untuk menjadi ringan tanpa mendengarkan omongan orang lain, ya kenapa enggak ya kan? Ringan yang gue maksud tuh dalam ini ya, dalam hal kayak langkah lo ke depan jadi ringan, pikiran kita juga jadi ringan, atau keputusan-keputusan yang kita ambil juga itu ringan aja gitu, karena berdasarkan kemauan kita sendiri gitu, berdasarkan pertimbangan hal yang baik buat kita tuh yang mana gitu. Jadi kalau bisa ringan, kenapa harus terbebani dengan omongan orang lain gitu, yang emang belum tentu baik sebenarnya buat kita gitu. Dan emang kadang omongan orang tuh selalu bikin kita pilu sih kalau yang gue rasain. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Coba aja lepasin dan coba aja menjadi ringan. Sebab pilu itu juga perlu untuk direbahkan loh. Selamat merebahkan pilu ya malam ini. Sampai jumpa di episode 3. See you, thank you.